Dan ini jelas sangat-sangat berbahaya, karena ketika seseorang itu tidak masuk dalam kategori beriman, berarti dia adalah orang-orang yang kufur. Atau bisa jadi dia beriman lalu menjadi kufur, karena apa yang dilakukan olehnya, keyakinan dan perbuatannya membuat dirinya keluar dari keimanan, dari bingkai keimanan itu. Nah, kufur, hal kufur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Di pagi hari ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua, hingga di pagi hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul kembali bersama-sama duduk di masjid dalam rangka mentadabburi, memahami kandungan-kandungan ayat yang ada di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam surah Abasa. Namun sebelumnya nanti kita akan bersama-sama membaca terlebih dahulu dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini silakan ibu dan bapak membuka Qur'annya, bagi yang punya, bagi yang tidak maka cukup mendengarkan. Kita akan membaca bersama-sama surah Abasa. Mohon maaf sebelumnya kalau suaranya masih begini, ya dimaklumin aja Pak ya. Kalau libur lagi, lebih panjang lagi liburnya. Ya baik, kita akan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا
إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Apa kabar semua Bapak-Bapak sekalian? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya insyaallah. Dan semoga Allah senantiasa menaungi kita dengan iman, Islam, rahmat, rahimnya dan kesehatan selalu agar kita bisa memaksimalkan ketaatan kita dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan awali dari ayat yang ke-17. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kisah perjalanan seorang Ummi Maktum bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu momen yang perjalanan tersebut mengisyaratkan banyak pesan, banyak nasihat, banyak mau'izah untuk kita semua terkait dengan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang lain,
yang hendaknya tidak menjadikan status sosial sebagai standar penghormatan, tidak menjadikan kesempurnaan fisik sebagai barometer kehormatan. Akan tetapi Allah memerintahkan agar kita mampu bersikap profesional dan proporsional sehingga kita tidak salah menilai orang lain. Karena bisa jadi ketika kita menganggap dengan standar-standar tertentu, dengan standar kita, orang lain itu mulia, namun ketika bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa jadi sudut pandang kita adalah sudut pandang yang salah. Namun ketika kita menyandarkan semua sudut pandang kita sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita, maka tentu hal tersebut akan jauh lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan kepada kekeliruan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fase itu sudah kita lalui dan sampai kemudian pada bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang penghormatan yang harus kita berikan terhadap kitab suci Allah, yaitu Al-Quran. Karena memang kasus Umi Maktum ketika mendatangi Nabi SAW itu ada satu harapan dia, harapan besar, sehingga dia berani berjalan, mau berusaha dengan penuh rasa takut, dengan penuh rasa harap untuk mendatangi Nabi SAW agar mendapatkan bimbingan. Dan tentu bimbingan di sini lebih kepada bimbingan wahyu Allah, yaitu berupa Al-Quran atau pesan-pesan Nabi SAW yang layak untuk dihormati, karena memang posisi Al-Quran itu sebagai wahyu Allah yang menjadi guide bagi kehidupan kita. Tidak ada satu pedoman yang sempurna yang akan menghantarkan kita kepada kesempurnaan dan kemuliaan yang hakiki kecuali Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Betapa tidak, karena Al-Quran itu bukan hanya kemuliaannya dari sisi isinya, kandungannya saja, tapi dari prosesnya juga memberikan isyarat kepada kita bahwa Al-Quran layak untuk dimuliakan, layak untuk dihormati. Nah, dari sisi malaikat yang memegang, yang dititipkan oleh Allah kepadanya, dan dari malaikat yang mulia itulah Al-Quran kemudian disalurkan, didistribusikan, disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi betapapun Allah menjelaskan kepada manusia tentang kemuliaan Al-Quran itu, betapapun Allah jelaskan kepada kita tentang kemuliaan nabinya, kemuliaan para malaikat-malaikatnya dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya, namun secara dasariah manusia itu ya, meskipun fitrah manusia itu menerima, akan tetapi karena pilihan-pilihan yang Allah berikan kepada manusia itulah yang membuat manusia kemudian menyikapi ya, menyambut kedatangan wahyu Allah itu bisa berbeda-beda. Ya, paling tidak ada dua hal. Satu, ada yang beriman, dan yang kedua pasti ada yang tidak beriman. Ya, kalau berbicara tentang Nabi Muhammad, apa kekurangannya? Luar biasa sempurnanya Nabi Muhammad secara biologi, secara manusiawi. Kesempurnaan jasadnya, kesempurnaan kepribadiannya, hatinya yang mulia, luar biasa. Ya, sampai-sampai sebelum menjadi Nabi pun Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan gelar kehormatan, dan gelar kehormatan itu belum pernah diterima oleh siapapun pada masa itu, yaitu Al-Amin, orang yang dipercaya.
Namun terlepas dari itu semua, maka dari golongan-golongan orang-orang yang menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa terbagi menjadi dua. Ada yang beriman tentu dengan kesadaran penuh hatinya, tapi ada juga yang kufur. Kufur artinya menentang, mendustakan, dan berpaling dari kebenaran. Kadzdzaba wa tawalla. Jadi sikap mereka mendustakan kebenaran itu, meskipun sesungguhnya secara fitrah mereka meyakini akan kebenaran apa yang mereka terima, apa yang mereka dengarkan. Kemudian mereka berpaling, dan tentu banyak faktor-faktor yang membuat mereka mendustakan dan berpaling. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengkritik sekaligus juga memberikan pengajaran kepada kita semua, bukan hanya kepada orang yang kufur saja, tapi juga kita yang mempelajari Al-Quran. Apa kalimat yang Allah sampaikan? Ya, qutilal insan ma akfarah. Celakalah manusia. Qutila, ya, terbunuh sebenarnya, artinya celaka manusia yang terbunuh. Celakalah manusia. Apa pertanyaan Allah? Ma akfarah. Apa yang membuat dia kafir? Pada kalimat akfarah ini, qutilal insan ma akfarah, terdapat huruf ma akfarah, yang dalam pandangan para ulama kata-kata ma ini nanti bisa berbeda maknanya. Paling tidak akrab dengan bahasa Arab itu, ayat ini mengandung dua kemungkinan, fi ihtimalat, ada dua kemungkinan. Ma akfar ini mengandung dua makna. Ma yang pertama artinya istifham, sehingga ketika menyebutkan ma akfara itu bisa diartikan apa yang membuat manusia kafir. Ma akfara, apa yang membuat manusia itu kafir? Kan satu pertanyaan yang hendaknya kita merenungkan, apa sih yang membuat manusia itu ingkar kepada Allah sesungguhnya. Padahal kalau kita pikirkan apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah anugerahkan kepada kita, luar biasa besarnya. Ini makna pertama. Makna yang kedua, ma di dalam makna ini adalah ma'a ta'ajubiyah. Ma ajmala hadzal manzar, betapa indahnya pemandangan ini. Ini bahasa ma di dalam Al-Quran. Maka kata ma ini ta'ajubiyah, ketakjuban, keheranan seseorang. Sehingga kalau diterjemahkan ma akfarah, sungguh besar kekafirannya. Dua-duanya memang bisa diterima di dalam kajian tafsir. Nah, oleh karena itu seorang tidak memungkin menafsirkan Al-Quran itu jika seseorang itu tidak memiliki penguasaan terhadap bahasa Arab. Nah, bagi kita mungkin yang biasa membaca ya standar aja, sesuai dengan terjemahannya. Ma akfarah bisa jadi kalau dalam terjemahannya menggunakan bahasa istifhamiyah, apa yang membuat mereka kafir, ya cukup sampai di situ. Tapi ternyata dalam kalangan ulama-ulama tafsir, kata ma itu bisa mengandung makna yang berbeda, dan itu tergantung bagaimana seseorang itu memahami maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Nah, karena itu jelas ma kalau kaitannya dengan istifhamiyah, ta'ajubiyah itu pasti kaitannya dengan ilmu nahu, ilmu tata bahasa. Ya kalau bahasa Inggrisnya grammar dah. Nah, apa pentingnya grammar itu dalam bahasa Inggris? Ya jelas. Ya, dengan grammar itu kita bisa memahami structure, bisa memahami susunan bahasa, bisa memahami perkataan itu terkait dengan future, present, present tense, present continuous tense, macam-macam kan. Bahasa Arab juga sama, bahkan jauh lebih luas cakupannya dibandingkan bahasa Inggris. Kalau itu dari satu bahasa, satu kata saja, dari 3 huruf saja, itu bisa mengandung makna.
dari daraba yadribu darban wa madraban bahwa daribun wa dzaka matrubun idrib la tadrib matrubun yadrub. Itu maknanya luar biasa dari tiga kata. Nah, tapi kita tidak membahas urusan nahwu, tapi begitulah kayanya bahasa Arab itu, sehingga akan melahirkan beberapa makna-makna tergantung dari versi mana Quran itu akan dilihat. Tapi tentu tidak terlepas dari kerangka-kerangka yang sudah ditetapkan di dalam kaidah-kaidah kebahasaan. Baik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun kemudian dua-duanya terkesan berbeda, tapi intinya Allah ingin menekankan kepada kita semua bahwa dari golongan manusia itu ada yang kufur, ada yang ingkar. Dan menjadi sebuah pertanyaan, apa sih yang menyebabkan manusia itu menjadi ingkar, menjadi kufur? Karena dalam terminologi bahasa, kufur itu nanti kita lihat, kalau melihat definisinya, kufur itu artinya menutupi, kafaro. Sedangkan kalau menurut syariat, kufur itu bisa diartikan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Intinya mereka tidak beriman. Itu disebut dengan kufur. Nah, kufur itu kategorinya dibagi menjadi dua sesungguhnya. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Ya, ini sekilas. Sehingga nanti makna akfarah di dalam ayat ini masuk dalam kategori yang mana? Kufur besar itu konsekuensinya bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya. Ini yang besar nih, dan ini jelas sangat-sangat berbahaya. Karena ketika seseorang itu tidak masuk dalam kategori beriman, berarti dia adalah orang-orang yang kufur. Atau bisa jadi dia beriman lalu menjadi kufur, karena apa yang dilakukan olehnya, keyakinan dan perbuatannya membuat dirinya keluar dari keimanan, dari bingkai keimanan itu. Nah, hal kufur yang terkait dengan mengeluarkan seorang dari keimanan itu bisa terbagi menjadi 5 hal. Ada 5 macam. Yang pertama, kufur karena mendustakan. Ya, bisa dilihat di dalam surah Al-Ankabut ayat 68 misalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini mendustakan, tidak percaya artinya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a alaysa fi jahannam maswan lil kafirin. Lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu siapakah orang-orang yang lebih aniaya, lebih zalim dibandingkan orang-orang yang mengada-adakan atau dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran. Dusta terhadap Allah itu artinya membuat pemahaman sendiri tentang diri Allah. Ya, Allah salasa, Allah arba, Allah empat, dan lain sebagainya. Menyebutkan Allah melebihi satu itu bagian termasuk di dalam tafsir mengada-adakan, dusta terhadap Allah, dan itu tentu dilarang. Karena dalam pandangan kita Allah itu adalah esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang mendustakan kebenaran. Ya jelas, kebenaran apapun yang ditetapkan oleh Allah mesti kita percaya. Al jannatu haqqun wan nar haqqun, an-na'imu haqqun wal 'adzabu haqqun. Surga itu benar, neraka itu benar, harus kita yakini. Kenikmatan akhirat itu benar, azab akhirat juga benar. Maka barang siapa yang tidak meyakini itu atau mendustakan kebenaran itu, faqad kafar, maka dia sudah kufur. Maka ada yang meragukan azab kubur, itu bahaya itu. Ya, meskipun kita belum merasakan azab kubur, tapi kita kudu yakin terhadap adanya azab kubur. Nggak mesti kita rasakan kok. Inilah yang disebut dengan iman. Ya, ini yang disebut dengan iman. Kita belum merasakan surga, belum melihat neraka, wajib percaya apa tidak? Wajib. Ya, karena memang semua itu adalah ada
dan itu terkait dengan sam'iyat, terkait dengan sesuatu yang ma khatara fi qalbil bashar, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa ma khatara fi qalbil bashar, yang enggak dilihat, yang enggak pernah didengarkan, bahkan enggak terbersit di dalam hati kita. Tapi inilah menjadi ujian orang-orang yang beriman, karena beriman itu bukan hanya mengimani sesuatu yang kita lihat secara real, tapi lebih dari itu, yaitu beriman kepada sesuatu yang tidak terlihat. Itulah yang disebut dengan ghaibiyah, sesuatu yang gaib. Baik, maka apa yang dikatakan? Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin. Maka orang seperti itu dikatakan oleh Allah tempatnya hanya di neraka jahanam. Tempat bagi siapa? Tempat bagi orang-orang yang kafir. Yang kedua, secara singkat, yang disebut dengan kafir yang termasuk kafir besar adalah kufur karena enggan dan sombong, padahal dia membenarkan. Ini bahaya. Dia benarkan, tapi karena keangkuhan dan kesombongannya, akhirnya keyakinan dia terhadap kebenaran sesuatu itu dinafikan karena kesombongannya. Ini bahaya nih. Ini biasanya kebencian terhadap seseorang membuat kita akhirnya mencampakkan kebenaran itu, padahal kita yakin itu adalah benar. Kan sering bayar, pokoknya 7 turunan gua kagak percaya sama dia deh, mau ngomong apa kek, karena memang didasari oleh kebencian. Susah Pak kalau udah. Maka kalau ingin mencari kebenaran itu, hilangkan kebencian itu, baru kita akan menemukan hidayah Allah itu. Mau ngaji tapi kita kagak suka sama gurunya, kagak masuk ilmunya. Kita mau ngaji tapi benci banget sama si Anu, ya nggak bakal bisa. Maka melepaskan segala hal dari ikatan-ikatan itu akan membuat kita memiliki rasa ketertarikan terhadap sesuatu itu. Apalagi yang disampaikan itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan disebabkan karena kebencian terhadap seseorang hingga menutup kebenaran-kebenaran itu. Ya. Baik. Maka di dalam pepatah Arab kan mengatakan begini, jangankan engkau ambil pelajaran dari manusia, dari hewan saja ambil hikmahnya. Khudil hikmata walau kana minal bahaim. Ambil hikmah itu meskipun datangnya dari hewan sekalipun. Jangankan dari hewan, dari manusia, dari hewan saja kita disuruh diperintahkan untuk mengambil pelajaran. Baik. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pertanyaan saya, iblis itu yakin percaya enggak kepada Allah? Percaya enggak? Beriman enggak? Tapi mau sujud enggak kepada Adam? Enggak. Apa yang menyebabkan dia enggak mau sujud? Padahal dia percaya sama Allah. Ini fatal. Kita percaya tapi enggak mau sholat, ya fatal. Ini penyakit iblis. Jadi iblis itu percaya kepada Allah. Jangan dikatakan iblis itu nggak percaya. Lebih nggak percaya Fir'aun dibandingkan iblis. Loh, Fir'aun mah jangankan percaya, menganggap Tuhan dirinya kok. Sampai dia bertanya, qala, berkatalah Fir'aun, man rabbukuma ya Musa, siapa Tuhanmu wahai Musa? Dia sengaja bertanya. Kenapa? Karena juhudihi anillah, karena memang kufurnya Fir'aun terhadap Allah. Karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan. Maka iblis itu sebenarnya ada sisi baiknya, yakin, cuman ogah taat, gitu aja. Maka kalau ditanya mana siksaan lebih berat, siksaan Fir'aun apa iblis? Fir'aun. Jadi Fir'aun itu sejak mulai mati sampai kemudian nanti terus akan berada dalam panas, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis. Ya, kalau iblis memang sebelumnya taat, tapi karena sombong aja, dia merasa bahwa ciptaannya lebih baik dibandingkan ciptaan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dari Adam dari tanah. Bagaimana mungkin si api nyembah tanah? Ya karena kekurangan ilmunya. Padahal Allah mengatakan ya a'lamu ma la ta'lam. Aku lebih tahu tentang apa yang aku ciptakan, apa yang aku perintahkan ketimbang engkau. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, kufur karena ragu.
Hati-hati juga kufur karena ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau udah datang dari Tuhan itu, maka percaya aja udah. Ini Al-Quran nyebut begini, udah yakin aja udah. Nggak usah ragu-ragu lagi udah. Karena kebenaran itu sudah pasti. Kebenaran yang datang dari Allah itu nggak absurd sifatnya. Kebenaran yang datang dari Allah itu sifatnya mutlak. Tapi kebenaran dari manusia sifatnya nisbi. Bisa dipahami Pak ya? Tapi kalau manusia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, bisa sifatnya mutlak. Gitu. Tapi kalau pemahaman manusia bisa nisbi. Tapi kan sudah ada guide-nya kita. Kalau engkau ingin mencapai kebenaran, maka ini jalannya. Kalau engkau ingin mencapai di luar dari kebenaran, maka jalurnya ini. Iya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Lihat cukup panjang ayatnya surah Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Di mana Allah kemudian menegaskan, saya bacakan terjemahannya. Dan ia termasuk kebunnya. Ini terkait dengan dua orang yang memiliki satu kebun ya. Sedang ia aniaya terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, niscaya aku akan dapat di tempat kembali yang baik. Lalu temannya yang mukmin itu berkata kepadanya, apakah engkau kafir kepada Rabb yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dia menjadikan kamu seorang laki-laki? Tapi aku percaya kepadanya, kepada Allah, bahwa dialah Allah Rabbku, dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Artinya ragu. Di satu sisi mungkin ya dia percaya kepada Allah, tapi dia nggak percaya bahwa segala yang diciptakan oleh Allah itu akan binasa, akan habis, akan hilang, akan lenyap. Karena memang setiap makhluk itu kan sifatnya hudus, fana, bukan baqa. Mesti kita percaya Pak, bahwa ada perjalanan kehidupan manusia. Kita hidup dan kita bakal mati. Ada kecil yang kemudian tumbuh dewasa, dewasa tua, dari tua kemudian kembali berputar lagi. Ada saatnya kita lemah, lalu kemudian kuat. Suatu hari lagi nanti kita akan lemah lagi apa kuat terus? Halo? Ketika kita lemah, kemudian kita menjadi kuat. Bapak pernah merasa kuat? Sekarang udah lemah apa masih kuat? Ya kan sudah berputar terus Pak. Kita nggak akan berada pada satu titik. Karena memang semuanya itu akan berangsur-angsur berbeda. Kami ciptakan engkau dulu lemah, lalu kemudian kami kuatkan engkau, lalu kami kembalikan lagi seperti penciptaan semula engkau dulu. Ini mesti kita yakini Pak. Jangan terlalu overconfident. Overconfident nggak akan pernah lemah, nggak akan pernah, nggak bisa. Memang ada masaknya Pak. Ya, sudah mulai berkurang banyak hal. Bertambah usia, ya sudahlah. Ya, uban sudah mulai terlihat, sudah tanda-tanda itu, tanda-tanda bakal mati. Makanya kalau udah kelihatan uban jangan macam-macam, udah jangan neko-neko, udah kudu pikirin mati aja. Iya, udah mulai rasa gigi, udah mulai konyang, udah mulai goyang-goyang, udah nggak usah macam-macam, udah sok ngerasa kuat, udah mulai pandangan sudah mulai rabun dikit, duduk udah mulai nggak stabil. Iyalah, udah mulai ngaji nyari senderan belakang, kaki selonjoran, udah gitu tuh. Ya, saya mah pengen tengah aja, tapi mulai goyang-goyang, sama aja. Ya emang begitu manusia itu. Jadi jangan pernah meragukan kebenaran itu. Harus kita percaya. Ada dunia, ada akhirat. Itu berjalan. Hati-hati, ini masuk kategori kufur yang ketiga. Ada kufur yang keempat, kufur karena berpaling. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun.
Allah sampaikan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 3. Dan orang-orang itu berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka. Jadi mereka berpaling, artinya mereka tidak mau taat. Terakhir, ada yang disebut dengan kafir nifaq, munafik. Kafir nifaq itu termasuk bagian dari kufur juga. Maka dalilnya mana? Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu adalah karena mereka beriman secara lahiriah, lalu kafir secara batiniyah. Ini bahaya nih. Iman secara lahiriah tapi kafir secara batiniyah. Kemudian hati mereka dikunci mati. Ini yang bahaya nih. Hati-hati ini. Mungkin ada fase saat kita kemudian tidak percaya dengan hati kita, tapi nah hati-hati. Fatubi'a ala qulubihim. Saat Allah menutup lalu kita tidak bisa buka lagi. Maka hati-hati juga urusan hati mesti disucikan terus. Kalau ada kerikil-kerikil kecil yang membuat keimanan itu menjadi bahaya, bersihkan, kita bersihkan. Ya. Paling tidak salah satu cara membersihkan hati kita dari segala sesuatu itu ya dengan memperbanyak istighfar. Wastaghfar sukil alaihi qalbuh. Penyakit manusia itu ya penyakit hatinya. Hati itu potensial untuk masuk ke dalam siapapun. Ya. Jangankan orang yang tidak beribadah, kepada orang yang beribadah saja penyakit hati bisa masuk. Ya kalau nggak ibadah ya udah wajar penyakit hatinya masuk. Nggak ada cahaya. Tapi orang yang beriman, orang yang beribadah juga bisa masuk penyakit hati itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aznaba kanat nuqtatan sauda fi qalbi." Sehingga Rasulullah SAW pernah menyatakan, seorang mukmin yang berbuat keburukan itu seakan-akan dia sedang menorehkan satu titik hitam di hatinya. Fa in zada zadat, kalau dia bertambah ya bertambah lagi titik itu. Satu dosa satu titik, dosa lagi tambah titiknya lagi, dosa lagi titik. Lah kalau titiknya banyak, maka sudah lagi tidak menjadi titik. Tadi menjadi gumpalan hitam. Itu kan? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Lihat gumpalan-gumpalan hitam itu ada dalam hati seseorang. Dan itu asbabnya, faktornya adalah karena ulah tangan, perilaku, perbuatan manusia itu sendiri. Maka ketika kita tidak menyadari kemaksiatan yang kita lakukan satu bertambah, sudah tidak lagi menjadi titik, tapi menjadi gumpalan. Dan kalau gumpalan itu sudah menyatu, maka sulit untuk dibersihkan. Mumpung masih sedikit nih ngerasa, ya Allah hari ini ada dosa nih, istighfar, astagfirullah. Ini kuncinya nih, astagfirullah. Bagi yang merasa punya dosa, ya, mana yang lebih baik Pak? Orang yang merasa punya dosa dengan orang yang merasa tidak punya dosa? Lebih mulia orang yang merasa punya dosa dibandingkan orang nggak merasa berdosa. Lewang sekelas apa sih kita yang gak punya dosa? Orang sahabat-sahabat Ansor saja Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat terkait dengan istighfar loh. Ya, wahai hamba-hamba orang Ansar, istighfar, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Baik, kita sambung. Ini terkait dengan kufur besar. Ada kufur kecil. Kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama. Yaitu kufur yang terkait dengan apa itu? Ya, perilakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali. Kufur amali artinya dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu sebagai dosa-dosa kufur, tapi tidak mencapai derajat kufur besar. Di antaranya apa? Kufur nikmat. Ya, kita diberikan nikmat. Ya'rifuna ni'matallahi summa yadhkurunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui bahwa itu nikmat dari Allah, kemudian mereka mengingkari, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Ada juga yang lain, sibabul muslim
Fusukun wa qitaluhu kufr. Membunuh orang itu juga tidak menyebabkan orang keluar dari agamanya. Ya, jangan sampai dianggap orang membunuh orang dia kafir. Enggak urusan. Membunuh orang itu berarti dosa besar. Tapi dosa itu tidak membuat seseorang keluar dari agamanya. Hanya saja saat orang membunuh, saat orang melakukan maksiat, maka keimanannya hilang dalam dirinya. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan kekufuran yang sudah kita sampaikan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena itu apa yang sudah kita sampaikan tadi, apa sih yang membuat manusia itu kufur kepada Allah? Bukankah Allah itu adalah yang maha kuasa? Bukankah nikmat yang Allah berikan itu luar biasa, tiada tara? Bahkan semakin kita menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, maka semakin kerdil kita di hadapan Allah. Betapa banyak nikmat yang kita nikmati setiap waktu. Jangankan yang besar, yang kecil saja. Kalau kita mau menghitung betul-betul, maka sungguh tidak ada kalimat dalam diri kita kecuali maha suci Allah atas segala nikmat tersebut. Nah, sedikit kita sempurnakan ayat yang ini. Maka yang perlu kita pahami, ada beberapa tiang-tiang, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu menuju kekufuran. Ya, kita lihat. Nah, upayakan hal-hal ini jangan sampai masuk ke dalam rongga ini, sehingga kita lambat laun akan tergerus ke arah kekufuran itu. Apa itu? Paling tidak ada 4 tiang kalau bahasa saya. Ada 4 tiang seseorang itu menuju kekufuran, dan itulah yang ada pada diri orang-orang kafir terdahulu. Apa itu yang pertama? Penyebab kufur yang pertama adalah karena sombong, angkuh, takabur. Hati-hati. Orang yang sombong itu efeknya ada 2, atau ciri-ciri sombong itu ada 2. Apa itu? Khamtun nas, menyepelekan orang lain, menganggap orang lain lebih rendah dibandingkan dirinya. Hati-hati. Kadang ngalir juga nih darahnya begitu. Pada setiap orang kadang-kadang datang ngalir darahnya, meremehkan, menyepelekan, menganggap orang lain lebih rendah dibandingkan kita. Dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun. Yang kedua, menolak udah satu paket tuh, Pak. Kalau menganggap orang lebih rendah, mesti menolak kebenaran. Ya. Dan itu yang ada pada iblis kan? Apa penyebabnya? Iblis menolak kebenaran. Karena menganggap Adam lebih rendah dibandingkan dirinya. Kan dia menganggap Anda itu lebih rendah, penciptanya lebih rendah dibandingkan penciptaan saya. Nah, gara-gara dia menolak, gara-gara dia merendahkan, maka timbul rasa timbul ketidakmauan dia untuk menerima kebenaran, menolak padahal tahu kalau itu adalah perintah Allah. Ini bahaya nih. Maka hati-hati, sombong ini penyakit, dan sombong ini akan menggerus manusia kepada kekufuran. Yang kedua, dengki, hasad. Kedengkian itu juga bisa menghalangi seseorang dari kesediaan untuk menerima nasihat dan memberikan nasihat. Jadi bukan hanya mendengar, Pak, menasehati juga, karena dengki juga jadi susah. Ada orang yang memang tugasnya menyampaikan pesan, tapi dia hasad banget sama tuh orang. Oh, enggak kita sampaikan kebenaran itu. Atau bahkan ada orang yang mendengarkan nasihat karena kebencian, kedengkian, hasad terhadap orang yang menyampaikan, maka sulit kebenaran itu untuk masuk ke dalam dirinya. Maka hati-hati, kedengkian. Al-hasudu la yasudu. Orang dengki nggak pernah bahagia. Ya, baik dunia maupun akhirat. Jadi hati-hati.
yang menggerus kepada kekufuran itu. Yang kedua adalah sifat kedengkian, hasad, dengki. Yang ketiga, yang menyebabkan seseorang itu kemudian tergerus pada kekufuran itu adalah karena amarah, kebencian. Orang kafir itu benci, maka karena kebenciannya terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuat kebenaran itu tidak sampai ke dalam dirinya. Ya kan? Coba dia nggak benci sama Nabi Muhammad, mungkin nggak kebenaran itu sampai. Percaya nggak mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi? Secara dasari mereka percaya, Pak. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Terlebih ketika mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad yang menyampaikan. 40 tahun lamanya mereka hidup bersama Nabi, dan mereka tahu betul tentang karakter Nabi. Nabi nggak pernah dusta. Bahkan mereka menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi Muhammad SAW, padahal berbeda agama. Tapi saat Nabi menyampaikan kebenaran, maka emosi mereka tumbuh. Ya, karena banyak faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut. Hingga kebenaran itu susah untuk menembus relung hati mereka yang memiliki sikap benci. Kalau kita hilangkan kebencian, maka hidayah itu akan mudah untuk masuk. Terakhir, yang perlu kami sampaikan, penyebab dari kufur itu adalah syahwat, nafsu. Maka hilangkan nafsu itu. Nafsu itu lebih cenderung mengarah kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu lebih cenderung mengantarkan kepada syahwat, dan orang disebabkan karena mengikuti nafsunya, seringkali nafsu itu menjadi Tuhan bagi kehidupannya. Nah, kalau sudah itu terjadi, agak cukup sulit. Maka jika tiang kesombongan itu runtuh, maka dia akan mudah untuk melakukan ketundukan kepada Allah. Jika tiang kedengkian itu tumbang, maka insya Allah dia akan mudah untuk menerima nasihat dan memberi nasihat. Jika amarah, kebencian itu roboh, maka dia akan mudah untuk bersikap adil, bersikap proporsional, bersikap tawaddu. Dan yang terakhir, jika tiang syahwat nafsu itu jatuh, maka dia akan mudah untuk bersikap sabar, menjaga kehormatan, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengajak kita agar kita tidak sombong. Maka apa yang harus kita lakukan? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan terkait dengan apa yang mesti kita lakukan agar rasa sombong itu hilang dalam diri kita, sehingga kebenaran itu mudah untuk kita rasakan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan tetap berdoa kepada Allah semoga Allah terus menanamkan iman, keislaman, ketaatan kepada kita semua, dan sehat walafiat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa memaksimalkan fungsi kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah sanal jaza'ala husni istima'atikum. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.